Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi Allah ya'ni rajatihim bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ya'iluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا عن ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Bila engkol sampai pada iman kepada kitab. Adapun pengertiannya iman kepada kitab-kitab Allah atau kitab samawi namanya. Kitab yang diturunkan dari langit. Jadi adanya itu kitab langit. Enggak ada agama langit, enggak ada. Nah, sekarang dimunculkan oleh kelompok-kelompok di luar Islam yang mengatasnamakan agama mereka disebut agama langit. Artinya agama yang diturunkan dari Allah gitu loh. Yahudi, Nasrani ini menganggap diri mereka agama dari langit. Enggak ada agama langit, itu enggak ada. Agama itu cuma satu, agama
Islam. Yang ada dari langit itu disebut kitab langit, ada kitab samawi gitu loh, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam, disampaikan kepada para nabi-nabinya gitu. Jadi bukan agama langit, tapi kitab langit, kitab samawi. Adapun pengertian yang harus kita pedomani, yang harus kita lakukan di dalam mengimani kitab-kitab Allah, yang pertama adalah hendaklah kita meyakini dan membenarkan bahwa semua kitab-kitab itu adalah firman-Nya Allah yang diturunkan kepada para utusan-utusannya, yaitu yang diturunkan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada utusan-utusan Allah, dan diturunkan menurut bahasa kaumnya masing-masing. Jadi kita harus membenarkan bahwa semua kitab-kitab tersebut, kitab apapun juga yang diturunkan dari Allah, pasti kitab itu kitab yang benar. Artinya isinya adalah petunjuk, isinya adalah pedoman tentang hidup kita, isinya adalah tentang panutan, tentang tuntunan. Maka disebut kitab-kitab itu sebagai apa? Imam. Dikatakan wa ma imamuka Al-Qur'anul Karim gitu. Kitab suci adalah imam kita, artinya mereka kitab-kitab ini ada di depan kita. Kitab-kitab ini menuntun jalan kita, kemana kita harus berjalan, kemana kita harus sampai. Ini mengikuti kitab-kitab yang Allah turunkan. Maka membenarkan ini juga ada yang terkadang salah memahami dengan kalimat membenarkan. Seperti dalam Quran katakan Nabi Isa itu datang untuk membenarkan kitab Taurat. Membenarkan itu apa maksudnya? Nabi Isa datang untuk membenarkan kitab Taurat. Yang dimaksud membenarkan apa? Mengakui benarnya gitu ya. Nabi Isa datang untuk membenarkan kitab Taurat. Membenarkan dalam ayat itu maksudnya kitab Taurat itu pada waktu itu banyak salahnya, maka dibenarkan, diluruskan, dikembalikan kepada asalnya gitu. Jadi membenarkan ini bisa dalam arti kata tadinya salah kemudian dibenarkan. Ada membenarkan itu maknanya mengakui kebenarannya. Beda ini. Nah, yang dimaksud dengan perintah di sini adalah perintah membenarkan, maknanya mengakui kebenarannya, mengetahui kebenarannya. Bukan asal ini kita benar tapi nggak tahu benernya, kan repot. Seperti mereka yang berpegang kepada Injil sekarang, Taurat sekarang, mereka mengatakan kitab itu kitab yang benar, padahal banyak ditemukan kesalahannya, kepalsuannya. Dalam Al-Quran pun dikatakan berapa banyak di antara pendeta-pendeta, di antara para pastor-pastor, para rohib-rohib yang kemudian merubah isinya kitab-kitab tersebut, baik menambahkan atau mengurangi dari kitab-kitab tersebut, hingga kitab tersebut tidak lagi otentik sebagaimana yang dibawa oleh para nabi terdahulu.
Jadi yang pertama datang kitab itu yang masyhur adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Isa itu datang setelahnya. Maka Nabi Isa meluruskan atau membenarkan kitab Taurat. Jadi kita disuruh membenarkan, tapi maknanya adalah mengetahui kebenaran Al-Quran, mengakui dan mengetahui kebenaran kitab-kitab yang Allah turunkan. Pasti kitab-kitab itu semua adalah kitab yang benar. Dan kitab tersebut diturunkan dengan bahasa kaumnya masing-masing. Jadi enggak harus kitab yang dari langit semuanya harus bahasa Arab. Ya enggak. Ada yang pakai bahasa Ibrani, ada yang pakai bahasa Suryani, ada yang pakai bahasa Kipti, sesuai bahasa kaumnya di mana kitab tersebut diturunkan, di mana nabi tersebut diutus oleh Allah. Dan semua yang ada di dalam kitab-kitab tersebut adalah firman Allah, tidak tercampur-campur dengan kalamnya Nabi. Makanya beda antara Al-Quran dan hadis. Al-Quran ataupun kitab-kitab suci semuanya berisi kalamullah, tidak tercampur dengan yang lainnya. Artinya kalamullah itu maknanya tulisannya dan maknanya itu diturunkan langsung oleh Allah, yang dibawa oleh malaikat Jibril, langsung diturunkan. Beda dengan hadis. Kalau hadis apa? Maknanya yang diturunkan dari Allah, lafadznya disusun oleh Nabi. Nah, kita ini kalimatnya disusun oleh Nabi. Itu Nabi yang menyusun kalimat-kalimat tersebut, tapi sesuai dengan makna yang didatangkan oleh Allah. Makanya yang bisa dipalsukan itu hadis. Padahal hadis juga dari Allah. Kenapa bisa dipalsukan? Karena kalimatnya disusun oleh manusia. Kalau manusia bisa bikin kalimatnya, maka manusia yang lain juga bisa bikin kalimat tersebut. Tapi Al-Quran kalimatnya langsung diciptakan oleh Allah, hingga tidak ada manusia yang bisa membuat yang serupa dengan Al-Quran. Dan tantangan itu, tantangan Allah terhadap kebenaran Al-Quran bahwa itu dari Allah, itu masih berjalan sampai sekarang. Barangkali kamu mau ikut tantangannya, maksudnya barangkali, artinya kalau kamu ragu mimman nazalna ala abdina, atas apa-apa yang aku turunkan kepada utusanku, fa'tu bisuratin, maka datangkanlah yang serupa dengan Al-Quran walaupun cuma satu surat. Waduh, satu surat mah kepanjangan. Ya udah nggak usah sesurat, sampai turun tantangan sampai satu ayat coba. Sampai sekarang tidak ada yang sanggup membuat yang seperti Kenapa? Kenapa? Karena susunannya dibikin oleh Allah. Karena susunannya datang dari Allah, hingga tidak ada manusia bisa bikin susunan seperti itu, gitu loh. Ahli syair, ahli menyusun kalimat, ahli menyusun bahasa hingga jadi bahasa yang indah dan penuh dengan makna, itu pada orang Arab masa itu ketika dihadirkan Al-Quran mereka mengakui
ini bukan manusia yang nyusun. Saya nggak sanggup nyusun begini ini. Coba. Ahli bahasa pada masa itu, ahli pujangga pada masa itu, ahli syair pada masa itu mengakui kalau ini bukan susunan manusia. Karena kalau susunan manusia, pastilah orang lain bisa menirunya. Seperti apa? Hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadis itu ada hadis yang palsu, ada hadis yang dhaif, lemah, ada hadis yang mardud, ada hadis yang tertolak. Nah, ini berbagai macam status hadis. Dilihat dari mana? Bisa dilihat dari yang membawa hadis itu, bisa dilihat dari susunan hadis tersebut. Nah, beda ini. Dia ada diroyah dan riwayah. Bisa dilihat dari susunan hadisnya. Kalau susunan hadisnya ditolak, maka periwayatnya pun ditolak. Seperti apa? Hadis yang mengatakan pertanyaan Nabi kepada seorang budak yang mengatakan di mana Allah. Kata ulama, redaksinya nggak beres ini. Masa ada Nabi kok nanya di mana Allah? Sedangkan kalimat nanya di mana Allah itu dilarang dalam agama. Nanya aina, kaifa, kam, mata. Ini pertanyaan yang dilarang ditanyakan kepada Allah. Kam, Tuhan itu berapa? Aina, Tuhan di mana? Kaifa, Tuhan itu seperti apa? Terus mata, Tuhan itu kapan adanya? Ini pertanyaan ini nggak boleh ditanya. Kenapa? Karena pertanyaan ini menjadi sifatnya makhluk. Berapa itu sifat makhluk? Di mana sifat makhluk? Kapan adanya sifat makhluk? Bagaimana keadaannya sifat makhluk? Maka nggak boleh ditanyakan kepada Allah. Jadi banyak yang kemudian salah di dalam memahami tentang makna yang terkandung di dalam tiap-tiap kitab tersebut. Jadi Al-Quran adalah susunan yang langsung diciptakan oleh Allah. Makanya dalam awal-awal surat itu seringkali ada ayat yang isinya hanya hijaiyah, alif lam mim, ya, alif lam mim shad, terus kaf ha ya ain shad, terus ada shad, ada nun, ada toha, yasin. Apa artinya itu? Kata sebagian ulama, nggak ada yang tahu artinya, hanya Allah yang tahu. Kata sebagian yang lainnya, itu kalimat untuk ngeledek orang-orang Arab. Itu kalimat untuk menampakkan tantangan kepada orang Arab. Kenapa? Karena tiap habis ayat yang pertama disebut, ayat yang isinya huruf hijaiyah disebut, biasanya dibarengi dengan menguatkan Al-Quran. Alif lam mim dzalikal kitab, Quran. Yasin wal Qur'anul Hakim, Quran lagi. Jadi banyak ayat yang menunjukkan kepada dimulai pakai hijaiyah, ayat berikutnya menunjukkan kepada petunjuk Al-Quran. Tandanya apa? Bahwa Al-Quran ini disusun dengan huruf-huruf ini juga, gitu loh. Pakai alif, pakai ba, pakai ta, pakai sa, pakai sampai nun, sama susunannya. Coba kamu bisa nggak bikin, gitu loh. Bahannya sama, kalimatnya sama, bahasanya sama. Coba kamu bikin yang seperti Al-Quran. Mau menunjukkan bahwa susunan ini bukan susunan dari manusia, walaupun bahannya tersusun dari bahan yang sama dengan yang kamu ucapkan.
Orang-orang Arab pada masa itu ngomongnya bahasa Arab, isinya apa? Ya alif, ba, ta, jim, ha, ho, sampai ya, itu isinya itu doang. Maka ditantang, coba kalau memang kamu bisa bikin ini isinya Quran ini, surat ini itu dimulai dengan huruf hija. Ya. Jadi tantangan kepada orang-orang Arab untuk melecehkan orang Arab, kamu nggak bakal bisa bikin seperti itu. Dan semua firman yang ada di dalam kitab-kitab tersebut semuanya adalah kitab yang benar. Semuanya kitab yang benar. Isinya adalah kalimat apa? Berita-berita yang benar. Suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah membawa potongan Taurat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya mendapatkan potongan kitab Taurat. Senang Sayyidina Umar. Ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Kamu ini Umar kok bawa potongan surat, bawa potongan apa? Taurat. Jangankan Tauratnya, kalau Musanya sekarang nongol pun Musa ikut saya. Kok apalagi kitabnya, ngapain dibawa-bawa kitabnya? Nabinya kalau sekarang muncul gak akan pakai Taurat. Kenapa? Lawang ada saya. Maka nabinya pun akan ikut saya. Jadi kamu gak pantas bawa kitab Taurat untuk dijadikan pedoman setelah ada Al-Quran. Gitu loh. Artinya kalaupun sekarang kita menjumpai kitab-kitab tersebut, dan kitab itu pun kitab yang asli umpamanya, terus diapain? Cukup kamu cium, kamu minyakin yang wangi-wangi, ikat, rapihin, taruh, simpan di tempat yang mulia. Kita muliakan, bukan dijadikan bacaan, bukan dijadikan tuntunan, bukan dijadikan pedoman. Kenapa? Karena pedoman ini sudah berganti kepada kitab Al-Quran, tuntunannya sudah berganti pada kitab Al-Quran, gitu loh. Ya, jadi semuanya itu adalah berisi perkara-perkara yang hak. Berisi perkara yang hak itu yang asli, yang turunnya pada masa Nabi tersebut. Nah kalau sekarang udah didistorsi, dipotong, dikurangin, ditambah gitu. Nah, kalau kita dengar cerita-ceritanya orang-orang yang masuk Islam, yang dia itu mantan pendeta, yang dia itu mantan para biarawati, mantan, kemudian mereka memberitakan apa yang mereka dapati dahulu, dan mereka mengatakan ini tidak kami peroleh di dalam Al-Quran. Al-Quran 1400 tahun sampai sekarang ini tidak ada satu titik pun yang dirubah, tidak ada satu huruf pun yang ditambah, yang direkayasa. Orang akan ketahuan. Kenapa? Karena ketika kamu memasukkan Al-Quran dalam komputer, langsung terbaca di komputer. Alifnya ada berapa, ba-nya ada berapa, ta-nya ada berapa. Maka ketika ada file yang ditunjukkan, oh ini ada kitab Al-Quran dimasukin ke komputer, kok alifnya nambah, oh ya ditolak, ini mesti nggak beres kitab kamu. Jadi jumlahnya tiap-tiap huruf itu diketahui, coba menunjukkan apa? Terjaga. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjadikan penjagaan kepada kitab tersebut. Artinya Allah menjadikan para hafid Al-Quran terus dari generasi ke generasi untuk menjaga apa? Keotentikan Al-Quran.
Nggak hanya para hafid termasuk para ilmuwan-ilmuwan yang kemudian bisa mendeteksi berapa jumlahnya huruf dalam Al-Quran, yang baknya berapa, alifnya berapa, taknya, hingga semua hurufnya ada berapa, itu semua terdeteksi oleh para ulama. Adapun kitab-kitab yang sebelumnya ini sulit untuk dihafalkan. Satu orang bisa hafal kitab Injil, kitab Taurat, itu dianggap hebat di kaumnya. Satu aja bisa hafal. Kamu hafal Taurat, wah hebat luar biasa. Dianggap jenius. Sampai dianggap ada yang mengatakan itu bisa menjadi sampai dikatakan bisa disebut anak Tuhan. Nah, coba. Seperti siapa? Uzair. Siapa? Uzair. Uzair itu sebenarnya siapa? Uzair Nabi. Nabi setelah Nabi Musa. Uzair ini oleh Allah ditidurkan selama 100 tahun. Di Quran diceritakan ketika Uzair ingin pulang ke rumahnya, di jalan beliau istirahat di bawah pohon, kemudian dia terpejam, begitu melek 100 tahun. Keledai di sampingnya sudah jadi tulang belulang. Di depannya sudah terjadi hutan. Kaget dia begitu bangun, kok hutan semuanya. Keledainya sudah mati. Maka oleh Allah dikatakan, kami yang menjadikan itu dan kami membangkitkan kamu kembali. Maka ontanya keledainya pun oleh Allah dihidupkan lagi seperti toge itu, ketak, nongol lagi, berisi daging lagi dan hidup kembali. Dinaiki lagi sama Uzair, pulang ke kampungnya. Sampai kampungnya orang keder semuanya. Ini siapa lagi? Tapi rumahnya Uzair masih ada. Terus dia tanya, saya mau tahu rumahnya Uzair sebelah mana? Oh, Uzair mah sudah lama hilang. Ya hilang, nggak ketahuan, tahu-tahu dianggap oleh orang-orang itu namanya mukso. Kamu tahu mukso? Mukso itu apa? Hilang mukso itu orang nggak jelas, hilang atau hilang gitu loh. Nah bagi kejawen dianggap orang sakti. Orang mukso itu orang sakti yang tiba-tiba hilang. Kayak dianggap Siliwangi, kuburnya nggak ada, kemana? Mukso dia. Mana ada mukso begitu. Nabi Isa dianggap mukso, bukan mukso. Apa itu mukso? Maka Uzair menyatakan diri, saya adalah Uzair. Orang kaget semuanya. Kemudian Uzair membacakan kitab Taurat dengan hafal. Karena beliau adalah seorang nabi yang menghafal kitab Taurat. Kemudian dianggap oleh orang-orang masa itu, ini mah bukan orang, gak ada satupun yang bisa hafal Taurat. Kamu kok bisa hafal Taurat? Kamu mesti anaknya Tuhan. Nah, dikatakan Uzair ibnillah. Itu anggapan siapa? Orang Yahudi. Kalau orang Nasrani mengatakan Isa ibnillah, anaknya Allah. Jadi kedua-duanya sama-sama bengkok semua ini. Yang satu mengatakan Uzair anaknya Allah, yang satu mengatakan Isa anaknya Allah. Jadi Taurat itu begitu sulit dihafalkan, hingga kalau ada orang bisa menghafalkannya dianggap orang yang hebat. Beda sama Quran. Di negeri Hadramaut, di tempatnya para habaib sana, di rumah-rumah mereka, kalau ada satu rumah, di rumah itu enggak hafal Quran, aneh katanya. Coba. Di sini ada begitu? Kalau ada satu rumah, di rumah itu enggak ada penghafal Quran, dianggap rumah yang keluarga aneh. Coba.
Itu masih terus berjalan dari generasi ke generasi. Mereka menekan kepada anak-anaknya hafal Quran. Kalau kita kan enggak. Harus bahasa Inggris. Komputer harus ngerti. Ya. Hah? Hingga karena sulitnya menghafalkan kitab-kitab selain Al-Quran, banyak pemalsuan, banyak perubahan. Di antaranya diceritakan apa? Di dalam Injil cetakan lama itu disebutkan tentang haramnya babi. Babi itu haram sejak dulu, memang sudah diharamkan. Lah, di kitab Injil yang baru dikatakan yang haram itu ditambahin dengan hutan. Babi hutan. Hukumnya haram. Kalau babi kota? Kalau babi kota hukumnya ya mau nggak mau kan begitu. Kalau yang diharamkan itu babi hutan, berarti yang nggak hutan halal. Maka sekarang banyak orang-orang Nasrani makan babi dan dianggap ini nggak haram. Kenapa? Yang haram yang babi. Ya, Pak, ini perubahannya demikian. Jadi tidak secara langsung dirubah, tidak, tapi ditambahin sedikit, dibubuhi sedikit, seperti pakai kerudung. Kerudung itu kewajiban. Nggak ada agama-agama yang nggak mewajibkan kerudung, nggak ada. Sejak nabi-nabi sebelumnya semua berkerudung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi itu kemudian dirubah, diganti, ditambahin. Ya. Jadi semua kitab-kitab itu pada aslinya adalah kitab yang hak, kitab yang lurus, kitab yang isinya kebenaran, isinya pedoman-pedoman hukum. Apa hukumnya isinya? Ya wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Semuanya ada di dalam penyampaian para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang diutus membawa kitab tersebut adalah malaikat Jibril alaihis salam. Terus sekarang sudah enggak ada nabi lagi yang akan turun. Jadi malaikat Jibril pensiun. Enggak? Kalau pegawai negeri mah dapat pensiunan. Jadi tugasnya malaikat Jibril apa sekarang? Malaikat Jibril itu pembawa pesan untuk semuanya, baik untuk para nabi maupun untuk para malaikat. Dia adalah pemimpinnya para malaikat. Maka tugasnya apa? Yang ngurusin di sono, menyampaikan beritanya Allah kepada para malaikat. Allah nyampaikan, Jibril sampaikan sama malaikat, saya seneng sama si fulan. Maka malaikat Jibril mengumumkan, pengumuman dari Allah, Allah ridho kepada fulan. Maka semua malaikat senang kepada orang itu, mendoakannya, bergembira ketika melihatnya. Yang nyampaikan siapa itu? Malaikat Jibril. Jadi tugasnya tetap terus. Lo kira pensiun? Kayak Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit, turun sudah enggak jadi nabi lagi, pensiun berarti. Mana ada nabi pensiun? Nabi itu enggak pernah turun derajat. Nabi tetap nabi untuk lamanya. Enggak ada nabi kok prei, enggak ada. Lo kira polisi habis itu selesai. Kalau udah polisinya selesai nyalek dah habis itu ya.
Jadi malaikat Jibril alaihissalam tetap punya tugas-tugas bagaimana biasanya, yaitu memimpin para malaikat dan menyampaikan berita-berita Allah kepada para malaikat. Adapun yang lainnya apa? Ya banyak lagi tugas malaikat Jibril sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti diutus mendatangi suatu kaum, mengangkat keberkahan, mengangkat kebaikan, mengantarkan kebaikan pada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus banyaknya kitab yang diturunkan ada berapa? Maka yang diturunkan ya banyak. Banyaknya berapa? Ada yang mengatakan 5, 6, 7, 10, 20. Tapi kita tidak menghitungnya. Kenapa nggak menghitungnya? Karena ulama sendiri berbeda pendapat tentang jumlahnya. Kalau jumlahnya saja diperselisihkan, maka jangan kita ambil salah satunya. Itu yang terbaik gitu loh. Kenapa? Ditakutkan nambahin atau mengurangi. Kalau saya pakai pendapat ulama yang mutusin sekian, nanti bisa jadi ada kitab yang gak dimasukkan, atau ada yang bukan kitab dimasukkan ke sini. Maka yang lebih bagus adalah kitab-kitab yang Allah turunkan jumlahnya banyak. Begitu aja, itu namanya iman kepada kitab Allah secara ijmal, secara garis besar, bahwa Allah tidak hanya menurunkan 4 kitab, tapi ada yang namanya suhuf. Di Quran kita sering baca suhufi Ibrahim wa Musa. Berarti Nabi Ibrahim mendapat apa itu? Suhuf. Nabi Musa mendapatkan suhuf. Dalam riwayat yang lain Nabi Idris mendapat suhuf. Terus Nabi Syis juga mendapat suhuf. Artinya banyak nabi-nabi yang mendapatkan suhuf. Apa suhuf itu? Suhuf itu lembaran berita. Kalau kitab itu tersusun, surat, ayat, tersusun namanya, ada juz. Tapi kalau suhuf itu hanya lembaran-lembaran, selembar beritanya, dapat lagi berapa lembar. Itu enggak lengkap sebagaimana kitab suci. Kalau Al-Qur'an dan yang lain-lainnya itu kitab yang lengkap. Jadi jangan kita jumlah dengan jumlah tertentu. Adapun kita bicara ada ulama yang mutusin jumlahnya sekian, ya enggak ada masalah, kita baca saja. Jangan sampai kita menganggap ini salah, ini enggak. Tapi saya yang lebih aman tidak menjumlahnya, gitu loh. Seperti iman kita tentang ada berapa malaikat seluruhnya, ya enggak tahu. Ada berapa para nabi seluruhnya, ya enggak tahu. Ada berapa kitab suci seluruhnya, ya enggak tahu, gitu loh. Nah, yang kita tahu berapa? Yang kita tahu yang diperintahkan untuk tahu, gitu loh. Malaikat diperintah berapa? 10. Nabi berapa? 25. Kitab suci pun demikian. Maka adapun kitab-kitab yang wajib diketahui secara terperinci, maka jumlahnya hanya ada 4. Itu yang wajib kita ketahui, dan itu ada dalilnya, dan itu fakta, dan itu sebuah kebenaran. Jumlahnya ada 4 sebagaimana yang kita ketahui. Dan ini disebut semua dalam Al-Quran. Di Quran bagaimana Allah memberitakan tentang bahwa Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan Injil, menurunkan Zabur, dan menurunkan kitab-kitab yang lainnya. Yang pertama kitab yang harus kita ketahui namanya apa? Kitab Taurat, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam.
Nabi Musa alaihissalam mendapatkan Taurat setelah mendapatkan suhuf. Nah, di sebelumnya dia dapat suhuf, tapi setelah beliau diangkat sebagai rasul, maka beliau mendapatkan setelah itu kitab. Jadi dia mendapatkan dua, ada suhuf dan ada kitab. Jadi sebelum datangnya Taurat, Nabi Musa mendapatkan lembaran-lembaran dari Allah. Setelah itu baru mendapatkan kitab Taurat. Kita masuk adzan Isya, kita dengarkan adzan sebentar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha اللهم رب الدعوة التامة صلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيع وبعد المقام المحمود الذي وعده يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمال والعيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan. Yang pertama kitab Taurat yang turun kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Yang setelah meninggalnya Nabi Musa, maka kitab ini dibakar.
Hingga orang-orang pada masa itu tinggal orang-orang yang pernah mendengar saja tentang Taurat. Sampai 1000 tahun berikutnya Taurat ditulis kembali. Karena enggak semuanya hafal, maka yang ditulis ya yang mereka ingat, apa yang mereka peroleh dari generasi sebelumnya itu yang mereka tulis. Kemudian karena banyak kekurangannya, maka diputuskan oleh para ulama mereka pada masa itu untuk membuat tambahannya agar seperti jumlah yang sedia kala, begitu loh. Ayat Quran umpamanya ada 114 surat. Kok yang hafal orang mati semua, tinggal hafalnya 90 surat, maka perlu ditambah lagi. Maka hasil keputusan bersama dibuatlah yang serupa, dibuatlah yang dimaksud atau yang dibuat yang seakan-akan itu seperti Taurat yang dulu diturunkan. Maka dibikin, kemudian dijadikan sebagai pedoman hukum. Maka kitab Taurat yang sekarang sudah bukan kitab yang otentik. Kata mereka apa? Ini otentik. Dari mana otentiknya? Ini dibakar, terus hilang, terus ditulis lagi. Yang nulis siapa? Yang nulis si fulan. Ada orangnya kan? Nah, terus ditanya, si fulan itu orang bener apa enggak? Enggak ada penelitian, begitu loh. Enggak ada kajian tentang orang-orang tersebut yang menuliskan, hingga enggak bisa dibuktikan kitab ini otentik sebagaimana kitab yang dulu pertama kali diturunkan. Begitupun dengan Taurat. Begitupun dengan kitab berikutnya. Setelah Nabi Allah Musa alaihissalam, maka turun kitab lagi namanya kitab Zabur yang dibawa oleh Nabi Allah Dawud alaihissalam. Kemudian kitab Taurat ini pun kemudian diteruskan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dan iblis membuat fitnah tentang Nabi Sulaiman dengan apa? Dengan menuliskan, dengan membuat tulisan-tulisan yang tulisannya kemudian diletakkan di bawah tempat duduknya Nabi Sulaiman, yang kemudian dianggap agar muncul anggapan bahwa Nabi Sulaiman itu sakti, menguasai jin, menguasai hewan, menguasai tumbuhan karena hasil mantra-mantra yang ada di buku itu. Ini fitnahnya iblis, hingga muncul fitnah-fitnah bahwa Nabi Sulaiman itu belajar ilmu sihir, belajar ilmu ini, sampai ada malaikat yang namanya Harut wa Marut. Itu pada masa itu fitnahnya terjadi demikian. Itu fitnahnya iblis. Karena Nabi Sulaiman meninggal itu enggak ada satupun yang tahu dia meninggal. Enggak iblisnya, enggak manusianya, enggak siapa pada masa itu. Diceritakan Nabi Sulaiman duduk di kursinya. Ada yang mengatakan dia sambil sholat berdiri memegang tongkatnya hingga dalam waktu yang berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai tongkatnya rapuh. Ada yang mengatakan sampai singgasananya rapuh, dan dia ketika itu rapuh kemudian roboh, Nabi Sulaiman pun roboh, dan baru diketahui oh ternyata udah mati. Karena pada masa itu terjadi fitnah yang seperti itu. Ya, ini Zabur juga demikian, dikaburkan oleh umatnya. Yang ketiga lagi Injil yang turun kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Yang kemudian Injil ini pun
tidak langsung dibukukan pada masa Nabi Isa, tapi dibukukannya 300 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, dibukukan itu yang bukuin siapa, yang nulis? Ya tadi orang-orang tadi, si fulan kayak apa? Yohanes, Petrus, Matius. Lah, sekarang ditanya, mereka itu orang-orang yang lurus atau bukan? Kembali nggak ada kajian tentang itu, kan repot. Ya, beda dengan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya Rasulullah itu mulai ditulis itu setelah meninggalnya Rasulullah, tidak ditulis waktu hidupnya Rasulullah, karena Rasul melarang orang pada masa itu menulis hadis. Yang diperintahkan menulis adalah Quran. Ketika turun wahyu berupa Al-Quran, maka Rasulullah tulis. Kalau Rasul ngomong tulis, berarti itu Al-Quran. Kalau Rasul ngomong nggak merintah nulis, berarti itu bukan Al-Quran. Jadi penulisan Al-Quran itu langsung di zaman Rasulullah hingga otentik, gitu loh. Jadi kitab yang keempat, yang terakhir adalah turun untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kitab Al-Quran. Dan kitab ini ditulis langsung di zaman Rasulullah masih hidupnya, langsung ketika turun malaikat Jibril menyampaikan, Rasul ngomong tulis, nah tulis langsung. Lah, semeninggal Rasulullah maka baru ditulis yang namanya hadis atau penjelasan Rasul yang selain Al-Quran. Nah, yang rawinya siapa, yang hafal hadisnya Rasulullah? Orang yang mendengar pada masa itu. Masa itu banyak yang mendengar Rasulullah ngomong, kemudian ditulislah oleh mereka. Lah, kemudian ditanya lagi, orang-orang itu bagaimana sikapnya? Maka muncul kajian tentang bagaimana akhlak mereka, bagaimana pendidikan mereka, bagaimana kepribadian mereka, hingga muncul ajaran namanya jar wa ta'dil. Bagaimana orang itu menjadi orang yang adil, yang lurus, yang baru diambil hadisnya. Oh, orangnya pernah berbohong, nggak boleh diambil. Oh, orangnya pernah ngerokok, oh nggak boleh diambil. Oh, orangnya pernah nongkrong di, oh nggak pernah diambil. Gitu loh. Jadi pengambilan hadisnya pun diteliti dari orang-orang yang betul-betul otentik, betul-betul lurus, orang yang nggak asal kata dia tulis, kata dia tulis, wah yang nggak jelas, gitu loh. Jadi untuk Taurat, untuk Injil nggak ada kajiannya seperti itu, dan ditulisnya setelah meninggal para nabinya, tidak sebagaimana Al-Quran, ya. Jadi kita wajib iman kepada 4 kitab suci, dan ini harus kita hafalkan. Ini disebut kitab samawi, kitab yang turun dari langit. Adapun agama, tidak ada agama samawi. Yang ada agama adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Mudah-mudahan kita terus dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, hingga mati dalam keadaan husnul khatimah, diselamatkan di dunia dan dimudahkan kita nanti di akhirat hingga masuk surganya Allah tanpa dihisab oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana qarabna bi anana qarabna asrafna 'ala ladha ashrafna fatub توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمه فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عدد طهس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.